Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang menarik. Untuk kali ini kita akan membahas yang pertama adalah TBIK, yang kedua adalah SMRA, yang ketiga adalah BBHI, yang keempat adalah GZCO, dan yang kelima adalah MTDL. Oke, langsung saja kita ke analisa yang pertama. TB kemarin ditutup terkoreksi 0,35% di harga 2.790. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary TB ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal TB ini masih bagus ya. Jadi dia masih berada di support. Kalau menurut saya supportnya ada di harga 2.790 sampai 2.750. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, tapi sudah mulai mengerucut, baca di bawah 0 juga mulai terbentuk. Kalau dilihat dari volume TBIK, volumenya masih biasa saja ya, jadi tidak ada yang signifikan. Hanya saja kemarin pada saat tanggal 31 Mei volumenya itu lumayan besar. Untuk TB karena ada news bagus, jadi saya spek buy saja di harga tadi ya 2.750 sampai 2.790. Target pertama ada di 2.950 dan target kedua ada di 3.200. Mengapa seperti itu? Karena ada news bagus. Jadi TBIK ada tender offer 10,96% di harga 3.200 per saham ya. Jadi nanti ada orang yang akan membeli di harga 3.200 per saham. Yang saat ini harga TBIK masih 2.750-an. Nah, seperti itu. Jadi menarik sekali bagi saya. Mungkin sekitar 2 bulan lagi. Tunggu saja untuk swing. Jadi kalau saya lebih memilih swing ya, karena pagi bekerja. Sebagai info saja, ini menarik. Disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli ya, hanya sebagai informasi saja. Jika teman-teman ingin dan berminat untuk membeli saham TBIK seperti ini, trading plan-nya untuk 2 bulan ke depan. Oke, lanjut ke saham yang kedua, yaitu adalah SMRA. SMRA kemarin ditutup 0,72% di harga 680. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary SMRA ada akumulasi sedikit. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal SMRA ini ada sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau saya lihat SMRA ini ada bullish divergence. Kalau dilihat dari MACD teman-teman, ini ada bullish divergence. Jadi arah dari MACD ke atas, sedangkan arah dari chart patternnya ke bawah. Nah, ini adalah indikasi dari bullish divergence. Sama dengan yang kemarin ya teman-teman. Jadi ini juga ada indikasi bullish divergence pada saat 3 dan 4 Februari sampai dengan 4 Maret. Lah ini ada bullish divergence, ini ada indikasi yang bagus. Nah, tapi bullish divergence-nya kali ini sedikit ya, tidak terlalu nampak. Sedangkan pada saat Februari sampai dengan Maret ini nampak sekali bullish divergence-nya, akhirnya dia diangkat sampai ke atas. Kalau menurut saya ini kan bisa saja profit sampai dengan 20%. Lalu bagaimana untuk SMRA? Ya, untuk SMRA ini saya rasa sudah bagus. Jadi dia sudah berada di support 280. Target pertama atau resisten ada di 725. Target kedua ada di 770. Nah, ini kan menarik ya teman-teman. Jadi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya sebagai informasi saja bahwa SMRA ada bullish divergence. Memang ini tidak terlihat jelas seperti pada saat bulan Februari dan bulan Maret, tapi ini sudah ada indikasi untuk naik lagi. Cut loss saja nanti jika turun di bawah 665. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia berpotensi untuk turun. Sebagai tambah saja, ini adalah saham downtrend, jadi hati-hati karena saham downtrend itu lebih berbahaya daripada saham uptrend ya teman-teman. Jadi bisa saja nanti tergerus dan tetap masuk atau nyungset ke dalam. Nah, itu kan lebih berbahaya lagi. Batasi saja resiko untuk saham downtrend. Oke, seperti itu. Lanjut ke saham yang ketiga, yaitu adalah BBHI. BBHI kemarin ditutup terkoreksi 1,12% di harga 4.400. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary BBHI ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya.
Secara teknikal BBHI ini juga sudah lumayan menarik ya. Jadi kalau saya lihat BBHI ini adalah saham uptrend, tapi dia sudah mulai ada indikasi pembalikan arah. Kalau menurut saya ini spike buy boleh, jadi ada di MA 200 ya teman-teman. Kenapa kok MA 200? Karena MA 200 ini adalah MA rata-rata selama 200 hari perjalanan BBHI. Jadi ini merupakan salah satu support kuat. Saya biasanya juga trading di MA 200 dan MA 50. Karena MA 50 sudah jebol, biasanya turun ke MA 200. Spike buy saja di harga 4.210 sampai dengan 4.260 ya, kurang lebih seperti itu. Lebih bagus lagi nanti jika besok ini masih dikasih merah ya, jadi bisa kejemput antriannya. Cut loss saja jika di bawah MA 200. MA 200 ada di 4.200. Lalu untuk target pertama ada di harga 5.000. Nah ini bisa profit sekitar 17%-an. Kenapa kok 5.000? Ya ini karena ada support di sini ya teman-teman. Jadi 5.000 adalah pertama support psikologi, yang kedua ini juga support yang sudah pernah dilewati pada saat tanggal 22 Maret. Nah seperti itu. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah dan belum mengerucut, jadi kemungkinan besok juga masih dikasih merah. Dilihat dari volume juga masih belum menarik. Seperti itu saja, batasi kerugian jika di bawah MA 200 karena ini saham sudah mulai berbalik arah atau nanti bisa menjadi saham downtrend. Seperti itu. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, yaitu adalah GZCO. GZCO kemarin ditutup terkoreksi 1,57% di harga 188. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, GZCO ada distribusi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal GZCO ini hampir mendekati support ya. Jadi supportnya ada di 183, sekarang ada di harga 188. Kalau dilihat dari MACD masih membentang dari atas, masih menuju ke bawah. Jadi tunggu saja teman-teman. Kalau saya lebih memilih wait and see untuk GZCO karena ada indikasi double top di sini dan di sini. Nah itu berbahaya ya, jika dia sampai confirm 168 maka dia indikasi untuk turun lebih dalam lagi. Spike buy saja jika teman-teman ingin memiliki saham GZCO di harga 183 ya, tapi saya lebih memilih wait and see aja dulu, nanti melihat situasi market gimana ya. Kalau menurut saya ya masih terkoreksi ya teman-teman, jadi masih ada indikasi turun ke bawah karena MACD-nya juga masih membentang ke atas. Insight saya ini jika tidak double top maka dia akan membentuk double bottom. Nah seperti ini. Nah kalau double bottom ini juga menarik sekali karena jika dia break di harga 245 maka ada indikasi untuk naik, ada indikasi untuk uptrend ya teman-teman, karena ini juga merupakan saham uptrend. Oh ya, ini baru saja saya lihat ternyata dia sudah hampir mendekati MA50 ya teman-teman. Jadi ini menarik sekali karena saya suka. Salah satu contoh the power of MA50, dia bisa mantul di sini ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi dia mantul di MA50. Tapi syaratnya MA50 harus berada di atas MA200 ya teman-teman. Jadi ini memang sudah saya rancang merah kuning hijau. Ini merahnya ini MA50, hijaunya MA200, kuningnya MA100. Nah seperti itu. Jadi ini merupakan saham uptrend. Menarik jika dia mantul di MA50 maka potensi menuju ke harga 200 dan 245. Nah seperti itu. Tunggu saja, wait and see aja dulu untuk GZCO. Disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja ya teman-teman. Batasi saja kerugian, nanti cut loss jika di bawah MA50 di harga 179. Nah seperti itu. Kemungkinan besok juga masih turun. Oke, lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah MTDL. MTDL kemarin ditutup terkoreksi 1,43% di harga 685. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell, jadi lumayan banyak ya, ini beberapa hari kemarin ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, MTDL sedang didistribusi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal MTDL sudah
hampir berada di support MA 200. Jadi kalau menurut saya gimana, ini lumayan bagus ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, itu MA 50 dan MA 200 itu merupakan salah satu support yang bagus menurut saya. Seperti ini, dia pernah menyentuh MA 200 dan akhirnya kembali lagi pullback ke atas. Pada saat seperti ini bisa saja dia sudah profit 5%. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, dilihat dari volume juga masih belum menarik, ya bisa spike buy. Bagaimana untuk spike buy? Kalau menurut saya di sini boleh-boleh saja spike buy. Jadi MA 200 merupakan MA yang kuat juga. Spike buy saja di harga 670 sampai dengan 675. 1 sampai 2 tick di atas MA 200. Nah, itu bagus. Nanti bisa saja target profit sekitar 7% di harga 720. Lalu target yang kedua ada di harga 760. Seperti itu untuk MTDL. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada request saham yang ingin dibahas. Terima kasih dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.